Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibatul majlis pada hari ini, Ustazah Syarifah Khadijah binti Zaid Al-Attas, dan ibunda beliau Umi Syarifah Fatmah binti Husain Al-Attas. Kita doakan semoga Ustazah Khadijah beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, dicinta Allah SWT dan Rasulnya, selalu dalam keberkahan dan kebaikan, baik dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para ustazah yang banyak menghiasi majelis kita, Ustazah Lulu Al-Habsyi, Ustazah Lulu Maula Khela, Umi Maimun, Ustazah Maimun Al-Haddad, Ustazah Hasnah Al-Munawwar, Ustazah Syifa Al-Habsyi, Ustazah Aliyah Al-Musawa, Ustazah Anisah Al-Haddad, para ustazah yang banyak menghiasi majelis kita, Ustazah Khadijah Segaf, Ustazah Suud Al-Kaf, Ustazah Suud Aidit, para ustazah yang lain. Kita doakan semoga segenap ustazah kita senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah, dalam keberkahan, dan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan mereka semua insyaallah. Para hubabah, para syarifah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, yang semoga semuanya selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dirahmati Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah, dan semoga semuanya kelak di hari akhirat berada dalam rombongan Nabi besar Muhammad, karena rombongan yang selamat, orang-orang yang selamat di hari akhirat nanti adalah mereka yang ada dalam barisan Nabi besar Muhammad, berada dalam siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang selalu kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala sekurangnya 17 kali dalam sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tempuhkanlah untuk kami jalan lurusmu. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau karuniakan nikmat paling banyak pada mereka. Siapa mereka ini?
dalam ayat yang lain Allah sampaikan. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, faulaik, maka yang memilih jalan ini, ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan dibersamakan, akan dikumpulkan bersama. Ma'alladzina an'amallahu alaihim, dengan orang-orang yang mendapatkan karunia paling banyak, dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah paling banyak. An'amta alaihim. Siapa isinya mereka? Allah lanjutkan. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Wasyuhada was-salihin. Kata Allah, isinya rombongan Nabi Muhammad. Pertama para nabi, barisan terdepan. Wasiddiqin, rombongan berikutnya di belakangnya as-siddiqin, para wali-walinya Allah. Orang-orang yang serius terhadap hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahli siddiq ma Allah. Di belakangnya lagi wasyuhada, para pejuang. Para pejuang. Nih hari tanggal 10 November. Hari pahlawan. Hari pejuang. Saudaraku sekalian, pahlawan, pejuang adalah orang-orang yang akan berada dalam barisan di belakangnya Nabi Muhammad, para nabi, para wali, kemudian para pejuang. Wasyuhada, wassalihin, kemudian rombongan paling belakangnya adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Semoga kita termasuk di antara mereka. Tapi enggak semua pejuang ada dalam rombongan tersebut. Tentu enggak semua pahlawan, apalagi yang dikuburkan di makam pahlawan Kalibata, enggak semuanya ada dalam barisan tersebut, tentu saja. Lantas siapa yang akan ada dalam rombongan tersebut? Hanyalah orang-orang yang berjuang dengan niat li'i'la'i kalimatillah, untuk memberdirikan syiar agama Allah. Para pejuang yang niatnya bukan buat nyari jabatan. Para pejuang yang niatnya bukan sekedar mencari uang. Para pejuang yang niatnya bukan sekedar mencari nama baik keluarga, melainkan pejuang fima bainahu wa bainallah, yang menjadikan urusannya adalah antara dia dengan Allah. Pejuang yang ada Allah dalam hati mereka. Pejuang yang ada Nabi Muhammad dalam jiwa mereka. Merekalah yang kelak di hari akhirat
akan ada di belakang Nabi besar Muhammad. Wa min dimnihim, di antara mereka tersebut adalah para ulama Allah Subhanahu wa taala. Sebab berjuang tak selalu dengan pedang. Sebab perjuangan bukan selalu urusan senjata. Seringkali pena dan mikrofon lebih tajam dibandingkan dengan pedang manapun. La an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Kata Nabi Muhammad kepada sang pejuang Islam paling brilian, yang berjuang tak hanya dengan pedangnya yang terkenal bermata dua, sehingga diberi julukan Dzulfiqar, sang pemilik pedang bermata dua, melainkan dia adalah seseorang yang berjuang dengan pena, berjuang dengan ilmu. Sesudah mendapatkan pesan baginda kita Nabi besar Muhammad, la an ahdaita rajulan ilal Islam ahabba ilayya min humrin na'am. Wahai Ali, sesungguhnya kamu menjadi sebab hidayah seseorang menuju Islam. Sesungguhnya ketika kamu menjadi sebab orang yang asalnya jauh dari Islam menjadi dekat dengan Islam, yang asalnya enggak sholat jadi sholat, yang asalnya buka aurat jadi tutup aurat, yang asalnya durhaka sama orang tua jadi berbakti sama orang tua, yang asalnya akhlaknya berantakan menjadi akhlak yang tertata, yang asalnya berjibaku dengan dosa-dosa mulai meninggalkan dosa-dosanya dan mendekat kepada pahala, yang asalnya hanya sibuk urusan dunia menjadi mendekat kepada akhirat. La an ahdaita rajulan il Islam. Wahai Ali, ketika kamu menjadi sebab turunnya hidayah di hati seseorang, menjadi sebab dekatnya seseorang dengan ajaran Islam, satu saja Ali lebih aku sukai daripada di saat kamu menghadiahi aku kuda-kuda perang berwarna merah. Bu, orang kalau pergi perang yang diharapkan kemenangan, dan kalau menang tandanya dengan mendapatkan harta rampasan. Harta rampasan paling mewah, paling megah, paling diincar pada masa tersebut adalah kuda-kuda perang. Dan di antara kuda-kuda perang yang harganya paling mahal, Mercy-nya lah, yang harganya paling mahal, apa ya, merek mobil, Ferrari, Alphard, TH. Itu adalah kuda perang yang berwarna hitam. Kuda perang yang ini nih, yang warnanya hitam ini, kalau kena matahari di tengah peperangan, lagi panas-panasnya, kulitnya itu jadinya kemerahan warna tembaga. Ini yang disebut Nabi dengan humrin na'am, kuda perang berwarna merah. Jadi sekalian, orang kalau dapat itu satu aja, itu udah kayak dapat, kalau di kita sekarang itu miliaran. Orang kalau dikasih hadiah kuda perang berwarna merah, itu tuh udah jadi patokan pemberian paling mahal pada masa tersebut. Jadi kalau pulang perang kemudian datang menabi bilang,
perangnya menang Rasul, aku hadiahkan untukmu kuda perang berwarna merah ini. Bukan satu Rasulullah, 2 atau 3 kuda. Itu udah paling berprestasi, teman-teman. Nabi Muhammad sampaikan kepada Sayyidina Ali, la an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Ali, kamu jadi sebab hidayahnya seseorang, kamu jadi sebab orang tersebut menjadi lebih baik daripada masa-masa sebelumnya, lebih aku sukai daripada kamu menghadiahi aku kuda-kuda perang berwarna merah. Dalam hadis yang lain bahkan Nabi Muhammad menyebutkan min mil'id dunya ibila, daripada sepenuh bumi ini unta. Jadi unta sepenuhnya bumi, itu kata Nabi Muhammad lebih aku sukai kamu jadi sebab hidayahnya seseorang. Perjuangan tak selalu dengan pedang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini Nabi Muhammad ucapkan. Nah, biar seru nih. Soalnya saya takut ditinggal tidur sama nenek-nenek. Maaf nek, maaf. Soalnya ini jam-jamnya qailulah. Jam-jamnya banyak nenek-nenek suka pada cerita sama saya, Ustazah. Saya tuh Ustazah kalau jam-jam 10:30 gitu, saya buka Instagram, buka YouTube, dengerin suara Ustazah. Tapi kedengarannya salamnya doang. Habis itu ketiduran. Ada yang pernah begitu? Mana orangnya? Pada ngaku semua ya. Biar seru dah. Biar saya nggak ditinggal tidur. Saya mau cerita kisah ini nih. Kisah Sayyidina Ali diberitahu Nabi tentang makna perjuangan yang sesungguhnya, mengembalikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peperangan ataupun lewat ilmu. Saudaraku sekalian, jadi Nabi waktu itu, ayo bangun dulu, bangun. Nabi waktu itu mau berangkatin perang, Bu. Nabi mau berangkatin pergi perang pasukan. Banyak jumlah mereka ribuan. Tapi nabinya sendiri nggak ikut berangkat pergi perang tersebut. Pergi perangnya ke Khaybar, sebuah daerah di kabilah Arab sana itu. Saudaraku sekalian, biasanya dari sejak awal menyusun pasukan, Nabi suka ngasih tahu pimpinan perangnya siapa. Tapi kali ini enggak. Sampai dengan semua orang udah berdatangan untuk berangkat pergi perang besok, udah pada nginep tuh di kota Madinah yang mau ikutan perang besok. Nabi belum ngasih tahu siapa yang akan menjadi pemimpin perang besok. Malam harinya Nabi kasih pengumuman. Besok banget nih perangnya. Nabi baru ngasih pengumuman. Kata Nabi gini,
Sa'util liwa'a ghadan ila rajul yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Saya akan serahkan bendera perang besok hari. Pagi nanti, tepat sebelum keberangkatan pasukan, baru nih benderanya bakalan saya kasih kepada seseorang di antara kalian. Tapi Nabi bahkan gak sebut namanya. Nabi hanya sebutkan sifatnya. Nabi hanya sebutkan karakternya. Nabi hanya sebutkan prestasinya. Nabi sebutkan jabatannya. Sebuah jabatan yang membuat semua sahabat yang gak cinta jabatan hari itu pengen dapat jabatan tersebut. Dan ini semoga menjadi jabatan yang berhasil saya raih. Dan ini semoga menjadi jabatan yang berhasil kamu raih. Dan ini semoga menjadi jabatan yang kita akan menujunya dalam sisa umur kita. Amin ya rabbal alamin. Apa jabatannya? Apa karakter orang tersebut dan jabatan dia? Sa'util liwa'a ghadan, kata Nabi, aku akan serahkan bendera perang ini besok hari kepada seseorang. Yuhibbullaha wa rasulah, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebuah pencapaian, sebuah keindahan, sebuah kemewahan yang Allah berikan dalam hati seseorang ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada apapun dan siapapun. Adakah kamu sudah mendapatkannya? Adakah di hatimu rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintamu kepada apapun dan siapapun? Ataukah selama ini seperti hati orang-orang yang tidak beriman, mencintai dunia dan mencintai manusia lebih dari cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya? Wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Saya baca Quran ngerti, banyak diantaranya yang alhamdulillah saya ngerti, dan saya tersinggung. Saya baca sifat-sifatnya orang-orang kafir. Saya baca sifatnya orang-orang secara umum. Kata Allah, innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Innal insana lirabbihi lakanud. Sungguhnya manusia susah terima kasihnya sama Allah. Manusia yang kafir, yang belum dapat cahaya Islam, yang belum dapat hidayah, yang belum dapat cahaya dari Allah, lirabbihi lakanud, susah terima kasihnya sama Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid, padahal mereka sebenarnya menyaksikan bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu li hubbil khairi
lasyadid, sesungguhnya manusia cintanya kepada harta luar biasa. Saya bacanya tersinggung. Kok kayak saya ya? Terima kasihnya sama Allah susah. Padahal saya tahu yang ngasih nikmat semuanya Allah. Dan cinta saya kepada harta, cinta saya kepada manusia luar biasa. Lebih tersinggung lagi ketika saya membaca dalam Al-Quran tentang orang-orang yang beriman. Allah mengatakan tentang cinta mereka, wal mu'minuna asyaddu hubban lillah, asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang yang beriman, cinta mereka kepada Allah luar biasa. Ya Allah, yang semacam saya, yang masih dipenuhi dengan cinta dunia, yang semacam saya, yang masih dipenuhi dengan cinta kepada manusia, kepada keluarga, pada suami, yang semacam saya ini ya Allah, adakah belum beriman di sisimu ya Allah? Tersinggung saya. Mudah-mudahan Allah jadikan ketersinggungan saya menjadi sebab Allah kemudian mulai mengaruniakan cahaya dalam hati saya. Sahabat ketika dengar yuhibbullaha wa rasulah, orang ini yang akan aku beri bendera perang besok, seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wah, cinta di hatinya diakui oleh Nabi Muhammad. Cinta di hatinya diakui oleh Allah. Sebab ucapan Nabi Muhammad adalah wahyu Allah. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua ucapan Nabi Muhammad tak pernah bersumber dari hawa nafsu. Semua ucapan Nabi Muhammad adalah wahyu. Lebih lagi ketika Nabi Muhammad menyebutkan karakternya yang berikutnya. Yuhibbullaha wa rasulah. Wih, keren banget nih. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan dia dicintai. Dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Teman-teman saudara sekalian, sahabat cinta semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka gak yakin apakah cinta di hati mereka diakui oleh Allah dan Rasulnya. Dan ketika disebutkan wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya Allah, semuanya pada kepengenan. Sebab meskipun cinta, kita belum tentu dicinta. Saya yakin semua nih para ibu di sini, saya yakin semua ibu-ibu cinta sama anaknya. Tapi Bu, apakah kamu yakin anakmu cinta padamu atau enggak? Belum tentu. Saya yakin nih semua istri yang ada di sini nih, kalau benar ya, kalau benar jadi istri, dia pasti cinta sama suaminya. Tapi apakah kamu yakin bahwa kamu adalah seorang istri yang dicinta oleh suaminya? Enggak, saya lagi ngomong aja Bu, asal ngomong.
Sal ngomong. Ibu-ibu ikut sekalian, ya semoga semuanya disayang juga sama suaminya, dicinta sama suaminya. Tapi betapa ternyata kita itu, walaupun kita yakin kita cinta sama seseorang, tapi nggak yakin apakah kita dicinta atau tidak. Bukan begitu? Jadi begitu Nabi ngomong kayak begitu, sahabat-sahabat yang asalnya nggak pernah mau tampil depan Nabi tuh hari, pada penampilan semuanya dah. Nabi lagi jalan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka semuanya pada tampil, store muka menabi, berharap, ini dia orangnya, gitu. Sampai kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanallah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sayyidina Umar bilang, "Ma kuntu uhibbur riyasah illa fi dzakal waqt." Saya nih nggak pernah suka sama jabatan kecuali pada malam tersebut. Saya berharap saya yang diangkat sama Nabi Muhammad sebagai pejabatnya, yaitu yang megang bendera besok pagi, artinya kan jenderal, artinya kan panglima tuh, yang besok berangkat pergi perang, memimpin, pegang benderanya, panglima perangnya kan, jabatan kan. Kata Sayyidina Umar, gak pernahnya saya berharap jabatan kecuali pada malam hari itu. Bukan karena jabatannya, tapi karena yang disebut oleh Nabi Muhammad yang akan menjabat sebagai panglima esok hari adalah seseorang mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya. Malam hari itu semua deg-degan, semua berdoa, semua berharap. Tapi esok harinya Nabi begitu habis selesai sholat subuh, Nabi nanya, Aina Ali ibni Abi Thalib? Mana tuh Ali bin Abi Thalib? Seseorang menjawab, Asabahur ramad ya Rasulullah. Dia lagi sakit mata berat wahai Rasul, sampai nggak hadir sholat subuh pagi hari ini. Nggak sholat subuh berjamaah bersama dengan Nabi di masjid. Artinya beliau sholat subuh bersama dengan keluarganya di rumah karena ma'dzur, karena lagi punya alasan sakit. Sayyidina Ali menceritakan hari itu, kata Sayyidina Ali, jalan aja susah saya, jalan aja susah, berat banget, mata saya merah kabur, kayak jarak pandangnya cuman berapa meter gitu. Sakit luar biasa, mata saya keluar air mata terus, lagi keluar kotoran-kotorannya terus, merah banget mata saya, sampai bengkak muka saya karena bengkaknya mata saya. Nggak berharap Sayyidina Ali dari sini juga nih, kita tuh sama apa-apa gak usah berharap, kalau udah waktunya Allah kasih juga. Ini tidak hanya tentang urusan jabatan panglimanya Sayyidina Ali ya, tapi ini juga saya sedang berbicara tentang urusan jodoh kepada para jombloers. Saya juga lagi berbicara tentang urusan menantu bagi para ibu yang lagi nungguin mantu. Bu, apa-apaan itu nggak usah terlalu berharap. Allah akan kasih pada waktu yang paling tepat. Allah akan pilihkan untukmu di waktu yang paling tepat, apapun aja urusannya, apapun aja urusannya. Nah, Sayyidina Ali dengar tuh, Nabi Muhammad katanya lagi mau ngasih bendera perang. Wah, tapi Sayyidina Ali boro-boro perang, nih jalan aja susah. Jalan aja susah.
sakit mata lagi berat-beratnya. Nabi ketika dibilangin asabahur ramad ya Rasulullah, Nabi Muhammad bilang, Nadi, panggil dia, ahdiruh, hadirkan dia kepadaku. Panggil Sayyidina Ali. Itu jalan setengah mati Sayyidina Ali sampai dipegangin sama yang manggil, sampai depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir nih ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Maafkan saya Rasul, enggak sholat subuh berjamaah denganmu. Mata saya Rasulullah. Nabi liatin matanya Sayyidina Ali. Kemudian Nabi Muhammad bilang, kemarilah Ali. Mendekatlah. Sayyidina Ali mendekat sampai adep-adepan. Langsung gitu, enggak ada jarak. Nabi kemudian meludah di kedua tangannya. Tapi bukan meludah yang apalagi ludahnya dikumpulin gitu, enggak ya. Namanya nafas. Nafas itu Bu, saya contohin ya, saya contohin. Enggak nih ke tangan saya, enggak ke sebelah-sebelah. Enggak. Nah, tuh. Itu namanya nafas. Keluar ludah sedikitan aja, enggak banyak-banyak. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau ada dengar ulama atau habaib yang memang ya, ini bukan untuk apa namanya? Bukan untuk orang kemudian ngaku-ngaku atau apa gitu. Tapi memang sebagian habaib-habaib, terutama yang memang sudah sangat soleh, kita semua kenal kemuliaannya gitu. Nah, kadang-kadang ngobatin orang pakai cara semacam itu. Nah, gitu kan? Tapi ini tolong jangan dicontoh sama ibu-ibu. Ntar suaminya sakit baringan, Bang. Kamu mau ngapain? Mengerjakan sunnahnya Nabi. Ayo. Kamu mau ngapain saya ludahin? Nabi Muhammad kayak gitu tau, Bang. Bu. Apalagi sama anak juga nggak usah pakai begitu. Kamu belum segitu keramatnya. Kamu belum segitu saktinya. Nah, kalau Nabi Muhammad, katanya Sahibul Burdah, kam abra'at wasiban bilam sirahatahu wa atlaqat ariban mirribqatil lamami. Kam abra'at wasiban bilam sirahatahu. Berapa banyak Nabi Muhammad menyembuhkan orang sakit dengan hanya sekedar mengeluskan tangannya ke anggota yang sedang sakit tersebut. Wa atlaqat ariban mirribqatil lamami. Dan Nabi Muhammad menyembuhkan sakit-sakit batin. Maksudnya sakit-sakit yang kayak bukan medis ya Bu ya. Wa atlaqat ariban, melepaskan ikatan dari yang kena sihir atau yang kena mata misalnya dan seterusnya. Wa atlaqat ariban mirribqatil lamami, dengan ludahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sekalian, Nabi nafas ala yadi. Nabi meludah di kedua tangannya kayak gini nih. Gitu. Diusap-usap Nabi Muhammad ludahnya. Tapi sebelum saya lanjutkan, ludah Nabi jangan ibu pikir kayak ludah ibu. Ya, atau ludah saya gitu. Enggak gitu, Bu. Enggak gitu. Kita nih kan kadang-kadang makan jengkol, ya kan? Makan pete gitu kan? Saya enggak sih, saya enggak makan pete jengkol ya. Misalnya gitu, bawang gitu kan? Enggak. Nabi enggak pernah makan yang beraroma enggak sedap. Itu juga iya. Ama Nabi Muhammad itu Bu, ludahnya wangi. Nih asal ibu tahu aja nih, asal adik-adik tahu aja. Saya sih Bu kepengen banget coba Nabi Muhammad masih hidup, saya minta ludahin Nabi dah. Saya minta diludahin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saya sekalian, wangi bener ludahnya Bu. Emang Ustaz tahu katanya? Saya baca di kitab, saya dengerin guru-guru saya. Saya pun bahkan baca di dalam kitab Maulid tuh Bu.
idza takallama faka'annal miska yakhruju min fi. Apabila Nabi berbicara, seorang bau misik, bau kasturi sedang disemprot-semprotkan dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun, wangi bener dah. Ibu-ibu sekalian, Nabi meludah di kedua tangan beliau yang mulia. Ludah yang mulia ditaruh di tangan beliau, diusap-usap Nabi Muhammad begini nih. Gini nih. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan tangannya di kedua matanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Taruhin di kedua matanya Sayyidina Ali. Bu, itu Bu, ketika Nabi meletakkan kedua tangannya di mata Sayyidina Ali, terjadi pengobatan paling instan. Sallu ala Nabi. Terjadi pengobatan paling cepat. Terjadi pengobatan yang enggak ada urusan sama medis, sebab ini urusannya adalah jalur langit. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan saya membahasnya hari ini, semoga dengan kamu mendengarnya hari ini, Allah sembuhkan segala penyakit-penyakit kita zahir batin. Allah sembuhkan penyakit keluarga kita zahir batin. Allah sembuhkan penyakit-penyakit dari orang-orang yang kita sayangi zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Ali menceritakan, wallahi thumma wallah ma rafa'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu min uyuni. Sungguh demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat tangannya dari kedua mataku, melainkan sesudah Allah sembuhkan mataku seperti sedia kala, tidak ada sisa sakit tersebut sama sekali. Sak bengkak-bengkaknya hilang, matanya langsung jernih, pandangannya langsung terang, kayak gak pernah sakit sama sekali. Nabi kemudian mengambil bendera perang, kemudian menyerahkannya kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, jahid wala taltafit. Wahai Ali, berjuanglah kamu li'ila kalimatillah, untuk memberdirikan syiar agama Allah, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Artinya gak usah lihat-lihat masa lalu orang yang kamu hadapi, gak usah lihat-lihat masa lalu dirimu juga. Berjuang, jangan pernah lihat ke belakang. Yang lalu sudah berlalu Ali, sekarang yang harus kamu hadapi adalah sebuah perjuangan. Serahkan bendera perang tersebut oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh laki-laki tua, jangan bunuh orang yang cacat. Ya Ali, jangan bunuh orang yang sudah menyerah. Islam indah, teman-teman. Islam indah. Islam itu perangnya bukan kayak perang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang tuh gak pantas disebut perang. Itu namanya penjajahan. Sebab yang diserang bukan orang-orang yang ikut dalam barisan perang. Yang diserang anak-anak lagi ngantri mau masuk sekolah. Yang diserang ibu-ibu lagi pada ngantri sembako, ngantri makanan diserang. Itu namanya bukan perang. Itu adalah penjajahan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga penjajahan dimanapun segera usai, berganti dengan kedamaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan peperangan dari bumi manapun.
memenangkan umat Islam dimanapun saja mereka berada, biar bisa enak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, sebelum saya lanjutkan, ini penting saya sampaikan. Saya kemarinan dengerin kajian dari Habib Abu Bakar Adni. Abu Bakar masyhur ya. Habib Abu Bakar masyhur bilang, kalian kalau diberi nikmat sama Allah mesti dijagain. Karena saya perhatikan, kata beliau, sudah wafat ya beliau beberapa tahun yang silam, dan kewafatannya membuat sebuah kekurangan besar dalam Islam. Saudaraku sekalian, Habib Abu Bakar 2 tahun ya, 2 tahun lebih yang lalu meninggal dunia. Habib Abu Bakar bilang, dan ini beliau orang yang banyak mempelajari tentang urusan ilmu sa'ah, tanda-tandanya kiamat, tanda-tandanya kehidupan dunia nih, dia perhatikan segala macam. Sampai sebelum terjadi COVID, terjadi corona, itu beliau udah menyebutkannya dari beberapa tahun sebelumnya, Bu. Bahwa bumi ini akan berhenti sementara karena adanya virus begini begitu, beliau udah ceritakan. Teman-teman saudara sekalian, beliau bilang, saya perhatikan negara-negara yang sekarang itu terjadi peperangan, dulunya suka buang-buang makanan. Dulunya tuh suka gampang-gampang buang-buang makanan. Akhirnya terjadi peperangan yang membuat mereka bahkan harus antri-antri makanan. Dia bilang, hati-hati, nikmat itu Allah kalau kasih minta dijagain, disyukurin. Salah satu bentuk penjagaan adalah dengan menghargai nikmat tersebut. Jangan suka buang-buang makanan. Jagain. Ini kayak kita nih dapat kenikmatan bisa hadir-hadir majelis negara kita, alhamdulillah pemerintahannya memperbolehkan, kan begitu ya? Ini mesti dijagain nikmatnya dengan cara yang benar, Bu. Jangan sampai ninggal sampah di majelis. Jangan sampai nih ya. Aduh, saya suka sedih juga. Kadang-kadang hadir majelis ada yang hilang. Ada HP yang hilang, gitu kan? Jagain, jangan sampai majelis dipakai buat sesuatu hal yang buruk-buruk. Hati-hati. Nih yang suka ngerjain yang kayak begituan nih, pulang majelis nyari sendal yang bagusan. Ngelihat sebelahnya HP-nya lebih cakep, dia kemudian tuker HP Tuker HP itu di counter, Bu. Bukan sama yang di sebelah. Ibu-ibu saudaraku sekalian, saya mulakan, hati-hati kalau kamu mengerjakan hal yang semacam ini, khawatir bahkan sebelum terjadi perang. Naudzubillah, mudah-mudahan negeri kita diamankan, terjadi perang kepada dirimu sendiri dulu. Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kembali saya lanjutkan pesan-pesan Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Habis itu, Bu, Sayyidina Ali dengan gagah menerima menerima bendera tersebut. Nih maaf nih ya, ngomong ke udara ada lamaan suka kelibet-libet. Sayyidina Ali menerima dengan gagah bendera tersebut. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Labbaik wahai Rasulullah, siap melaksanakan semua perintahmu. Sayyidina Ali kemudian berbalik jalan. Nabi kemudian bilang, "Ya Ali, wahai Ali." Bu, Nabi ini Bu bingung, Sayyidina Ali bingung antara menoleh sebagai bagian adab kepada Nabi Muhammad ataukah melaksanakan perintah Nabi Muhammad, "Wala taltafit." Jangan kamu menoleh wahai Ali. Kan asalnya gitu tuh. Jahid wala taltafit. Bingung Sayyidina Ali, noleh kagak ya? Noleh kagak ya ini ya? Nabi kemudian mengatakan, di saat Sayyidina Ali belum menoleh, katanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am." Ali, kamu menjadi sebab hidayah bagi seseorang lebih aku sukai daripada kamu memberi aku hadiah kuda-kuda perang berwarna merah.
Sayyidina Ali kemudian berangkat dengan penuh semangat berjuang di medan peperangan. Akan tetapi Bu, itu hadis itu melekat di kepala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menjadi sebab beliau lebih menyibukkan diri dengan ilmu sesudah hari itu daripada beliau sibuk untuk menjadi seorang panglima perang ataupun jenderal di medan peperangan. Makanya kita lebih dengar Sayyidina Ali lebih menjadi ulama daripada menjadi pasukan perang. Bukan begitu? Orang kalau ditanyain tentang siapa jenderal paling hebat dalam Islam, selalu jawabannya adalah Khalid ibnul Walid, bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi kalau ditanya siapa orang paling pinter di kalangan para sahabat sesudah Nabi Muhammad SAW, tentu saja jawabannya adalah ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, sementara Ali adalah pintunya. Dari sini kita ngerti perjuangan tak harus selalu dengan pedang, melainkan perjuangan lebih kuat adalah tentang ilmu yang kamu sampaikan, ilmu yang kamu tebarkan, jalan Islam yang kamu sampaikan, tentu saja dakwah yang kamu tebarkan dengan penuh kasih sayang. Dan Bu, soal dakwah bukan soal tentang siapa yang pegang mikrofon, tapi tentang siapa yang memberdirikan ajaran agama Allah, dimulai dari dirinya sendiri, kemudian kepada keluarganya. Siapa di antara kita yang memastikan bahwa tidak akan masuk kamar mandi kecuali dengan kaki kiri dan keluarnya dengan kaki kanan? Siapa di antara kita yang tidak meninggalkan sholat sunnah witir dari sejak dia mendengarnya di awal kehidupannya dulu sampai dengan sekarang? Alhamdulillah saya sudah 50 tahun. Misalnya seseorang berkata dalam hatinya, alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan sholat duha selama 50 tahun hidup saya. Alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan sholat witir sejak 40 tahun hidup saya. Siapa di antara kita yang demikian? Ini bukan tentang siapa yang hafal hadis paling banyak. Ini adalah tentang li'ila kalimatillah, memberdirikan syiar agama Allah SWT. Dimulai dari dirimu, dimulai dari keluargamu, dimulai dari orang-orang terdekat denganmu. Itulah hakikat perjuangan yang sesungguhnya. Sayyidina Ali berangkat di medan perang Khaybar. Saudaraku sekalian, kemudian sejarah mencatatkan peristiwa yang tidak masuk dalam nalar. Dengarkan ending kisah ini. Simak baik-baik. Kamu akan terpesona. Berangkat mereka di medan perang Khaybar, dan ternyata Khaybar memiliki benteng yang terbuat dari besi. Benteng pintu yang terbuat dari besi yang sangat berat sekali dan tertutup, tak bisa dibuka-buka. Benteng tersebut selama waktu yang sangat lama. Dipakein kayu, diserbu sama rombongan orang-orang yang kuat. Enggak ada yang bisa, Bu. Tuh bentengnya, tuh pintunya itu gede, kuat, ditutup sama orang-orang Khaybar. Di belakangnya siap pasukan-pasukan Khaybar. Ditutup bentengnya, nggak bisa dibuka-buka. Habis itu di atasnya benteng mereka ada pemanah-pemanah yang siap untuk menerjunkan anak panah, sehingga umat Islam belum banyak yang udah terbunuh. Sayyidina Ali bilang, serang bentengnya, diserang, balik lagi Bu, nggak ada yang bisa ngebuka tuh benteng. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali maju ke benteng tersebut. Beliau turun dari atas kudanya, kemudian beliau pegang
benteng tersebut diginiin sama Sayyidina Ali nih. Ini apa nih bahasanya nih? Ayo apa nih? Apa bahasanya? Bukan dorong, Bu. Dorong kan gini. Tarik. Nah, lebih pantas tarik deh ya. Tapi kalau tarik tuh kan biasa aja, nggak dengan kekuatan gitu kan. Menarik dengan kekuatan tuh apa namanya? Pokoknya gitu dah. Digituin, digoyang Sayyidina Ali nih. Dirobohkan, masih ya. Sayyidina Ali menariknya dengan sangat kuat. Goyang-goyang Sayyidina Ali. Sampai Bu kelepas tuh benteng. Sayyidina Ali sendirian. Sayyidina Ali sendirian. Bu, Ibu harus tahu. Sebelum saya lanjutkan. Sayyidina Ali itu enggak tinggi. Sayyidina Ali itu tidak tinggi. Dan Sayyidina Ali itu juga enggak putih. Nih asal biar bayangan Ibu dari tadi kan ngebayangin nih. Biar benar bayangannya. Ustaz emang pernah lihat? Ya kan saya baca. Saya baca, saya dengar ceritanya. Kan begitu ya? Nah, Sayyidina Ali nih. Enggak tinggi teman-teman saudaraku sekalian. Tapi subhanallah, tuh benteng Khaybar, Sayyidina Ali roboh bentengnya Bu, jatuh ke tanah, pasukan Islam masuk, kemudian gilang gemilang, kemenangan diraih oleh pasukan Islam pada hari itu. Perangnya menang luar biasa, gilang gemilangnya. Habis selesai perang, ibu-ibu saudariku sekalian, 16 orang berusaha buat ngangkat satu benteng itu. Jangankan keangkat, gerak aja enggak. Gerak aja enggak. Mereka kayak keheran-heran. Wih, Ali, betapa kuatnya dirimu, wahai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang, saya juga kalau ngangkatnya sekarang gak kuat. Lantas kekuatan apa yang kamu miliki hari itu, wahai Ali? Sayyidina Ali menjawab, innahu quwwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kekuatannya Nabi Muhammad yang Allah berikan kepadaku karena aku bantuin dakwahnya Nabi Muhammad, karena aku bantuin urusannya Nabi Muhammad, karena aku bantuin agamanya Nabi Muhammad. Makanya Bu, kita lihat para dai kenapa kuat-kuat daya. Lihat Sayyidil Habib Umar bin Hafid, lihat Hubabah Nur. Ya Allah Bu, saya kalau habis ketemu sama Hubabah Nur, berasa jadi kayak serpihan rengginang di kaleng kongguan. Beliau lebih tua dari saya jauh. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, Masya Allah Bu, tidurnya dikit, tahajudnya panjang, zikirnya panjang, majelisnya panjang, masih juga mempersiapkan makanan buat suaminya. Ya Allah, ya Allah, itu kekuatan dari mana sih? Saya baca jadwalnya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, pagi di Solo, ya Bu ya. Sore-sore udah di Thailand. Enggak tuh di Singapura. Sore-sorenya udah di Singapura aja. Malam itu langsung majelis di Singapura. Allahu Akbar, nih orang kekuatannya luar biasa. Innahu quwwatun nubuwah. Mereka itu ibu-ibu sekalian, ketika berada dalam perjuangan di jalan Islam, mereka Allah berikan kekuatannya Nabi Muhammad. Karena mereka membantu agamanya Nabi Muhammad.
kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memberdirikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu, kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan di badan kita, berikan kekuatan di pikiran kita, berikan kekuatan di hati kita untuk ikut serta i'la kalimatillah, memperjuangkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala dari diri kita dulu terlebih dahulu, untuk kemudian kita bawa kepada keluarga kita bawa kepada orang-orang di sekeliling kita ajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari kedekatan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semoga termasuk di antara kelompok orang-orang yang katanya Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihin, yang akan Allah Subhanahu wa taala jadikan berada di siratal mustaqim. Semoga kita menjadi orang-orang soleh yang ada di belakang para ulama-ulama kita, para syuhada-syuhada kita, yang ada di belakang para wali-walinya Allah, yang ada di belakang para nabi-nabi, yang ada di belakang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.